Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sekalian asyhadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, di mana pada kesempatan malam hari ini mengawali kajian di awal setelah kita melewati bulan Ramadan 1444 Hijriah. Besar harapan apa yang kita laksanakan dari amal soleh di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ucapan dari seorang muslim kepada saudaranya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal kalian, baik itu siyam, qiyam dan juga amal yang lainnya. Dan mudah-mudahan itu berkelanjutan di hari-hari di bulan-bulan berikutnya. Terutama pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beramal soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian asyhadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi di kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke-131 atau hadis yang kelima dari bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Penjelasan jalan-jalan kebaikan, bayanu kasratit turuqil khair. Hadis yang kelima, al-khamis, bismillahirrahmanirrahim. Anhu, darinya, berarti ini masih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi kalau dalam sebuah kitab disebutkan dengan anhu, maka kita lihat pada hadis-hadis sebelumnya, di mana kalau disebutkan terakhir nama sahabat, berarti hadis itu masih diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Dan nama hadis yang disebutkan sebelum kata anhu di hadis-hadis sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-117 di sana menerangkan, dan juga 118 yang menerangkan bahwa hadis ini adalah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan darinya beliau berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, berkata kepadaku, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali kamu meremehkan dari perbuatan baik walaupun sedikit, walaupun kecil, ya, atau sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhi taliqin,
meskipun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sekali lagi kami bacakan hadisnya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan sedikit pun dari perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Meskipun walau antalqa, engkau menemui akhaka, saudaramu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa hadis ini menurut beliau adalah hadis yang ke-6690, dan juga disebutkan bahwa ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-21.519. Ya maskan asyhadakumullah, pada hadis yang ke-121 ini di sana diawali dengan sebuah perintah dari Rasulullah SAW untuk tidak meremehkan, dan di situ menggunakan nun taukid sebagai penegasan. Jadi jangan sekali-kali kamu meremehkan, ya, apa sedikit pun dari perbuatan ma'ruf. Ya, dari sinilah kemudian disebutkan bahwa kita tidak diperbolehkan meremehkan bentuk amal apapun dari kebaikan, ya, walaupun menurut kita itu amal kebaikan yang kecil, ya, yang kecil, karena sejatinya itu masih dalam lingkup kebaikan. Jadi di sini adamul istihanah, larangan untuk meremehkan, ya, setiap amal soleh walaupun bentuknya kecil. Dan di sini disebutkan salah satu amal yang mungkin menurut sebagian orang adalah satu hal yang remeh, yaitu menemui saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Dan disebutkan juga bahwa ini merupakan salah satu di antara wasilatul dakwah, wasilah dakwah, dengan menunjukkan wajah kita yang berseri-seri kepada saudara kita. Dan dari itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Artinya dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, perbuatan tersebut juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Kalau mungkin bagian di kehidupan kita ini suatu hal yang lumrah, tapi ternyata kalau kita melaksanakan amalan tersebut bagian dari melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, maka disitulah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan perlu kita perhatikan bersama bahwasannya amalan tersebut adalah amalan yang mungkin menurut kita kecil, tetapi kadang susah untuk dilakukan, terutama ketika kondisi kita yang mungkin kalau kita bahasakan kurang sreg, kurang enak, kurang nyaman, ya. Apalagi kalau kemudian kita dapati adanya sedikit hal dengan saudara kita tersebut. Tapi dari perintah Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa salah satu untuk mengurangi hal tersebut adalah kita berusaha untuk menampakkan senyum, menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita. Kalau dalam hadis yang lainnya, tabassumuka li akhika shadaqah. Bahkan disebutkan bahwa senyummu kepada saudaramu adalah bernilai sedekah. Catatan juga bahwa senyum di sini adalah antar laki-laki dengan laki-laki. Dalam hal ini bila laki perempuan tersebut bukan sembarang perempuan, jadi bukan kemudian senyum itu diberikan kepada asal perempuan, ya. Kemudian juga kalau laki-laki juga memperhatikan bahwa senyumnya itu kepada saudaranya, dan juga mungkin kalau dalam hal ini kepada kerabatnya. Intinya kalau kepada wanita, antar laki-laki dengan perempuan hendaklah tetap dijaga agar tidak terjerumus kepada fitnah.
Kemudian juga kalau memang di sana ada perintah untuk marah, maka di situ juga ada yang kita lakukan adalah menampakkan kemarahan tersebut. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau mendapati ada sahabatnya yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak tepat, maka terlihat dari wajah beliau kemarahan walaupun juga ditahan. Ya. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, putra kesayang, putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu melakukan sebuah kesalahan, beliau sampai sempat marah. Ya. Dalam hal ini diceritakan ketika dalam satu peperangan ada seorang musuh yang akan dibunuh oleh Usamah, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap kemudian dibunuh oleh Usamah, lalu kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW dan disebutkan Usamah melakukan hal tersebut karena beranggapan bahwasannya orang tersebut melakukan atau mengucapkan kalimat tersebut supaya apa? Supaya tidak terkena pedang dari Usamah, dalam hal ini tidak dibunuh oleh Usamah. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah engkau diperintahkan oleh Allah untuk membuka hatinya? Dalam hal ini Rasulullah marah besar terhadap apa yang terjadi pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sekali lagi ini pada keumumannya bahwa perintah untuk senyum ini sebagai bentuk di antara amal soleh yang kebanyakan oleh kita dianggap remeh, tetapi ternyata amal tersebut merupakan amal yang bernilai kalau dilakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-122. As-sadisu, yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-6 ini sudah berbeda sahabatnya yang meriwayatkan, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah. Pada setiap persendian yang dimiliki oleh manusia, atasnya sedekah. Kulla yaumin, setiap harinya. Tatlu'u fihi syams, di mana matahari terbit di dalamnya. Ya. Apa saja bentuk amal soleh yang disebutkan di sini? Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Kamu mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu bernilai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Yang kedua, kamu membantu seseorang dalam hewan tunggangannya, fatahmiluhu alaiha, kemudian kamu bantu untuk mengangkatnya sampai di atas hewan tunggangannya, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, atau kamu bantu untuk mengangkat barang-barang bawaannya ke hewan tunggangannya, sadaqatun, itu merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kalimat yang baik itu sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati, dan setiap khatwatin, langkah, tamshiha yang ditempuh olehmu di dalamnya, ila salati, menuju salat, sedekah, itu bernilai sedekah. Wa tumitul adza, dan kamu menyingkirkan gangguan, halangan, anit tariqi, dari jalan, sedekah, juga merupakan sedekah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan oleh Imam Bukhari, ini hadis yang ke-2891. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-2335.
Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-8183. Wa rawahu Muslim aidan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam hadis yang ke-2330. Berarti kalau dalam kitab Imam Muslim, hadis ini adalah hadis yang sebelumnya dari hadis yang barusan kita baca. Karena yang barusan kami baca ini hadis yang ke-2335. Sedangkan yang ini adalah 2330. Min riwayatin Aisyah, tapi periwayat hadisnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam sittina wa salatsumi'ah mafsilin. Bahwasanya setiap manusia dari Bani Adam, keturunan Adam, ya, itu dijadikan atasnya 360 persendian, ya, persendian, atau kalau di sini misalkan tulang, ya, ruas tulang. Faman kabbarallah, barang siapa yang mengagungkan Allah, bertakbir, kabbarallah, wa hamidallah, memuji Allah, bertahmid, wa halalallah, bertahlil, ya, wa sabbahallah, mensucikan Allah, tasbih, wa astaghfarallah, beristighfar, memohonan ampun kepada Allah, wa azala hajaran, atau menyingkirkan batu, antariqin nas, dari jalannya manusia, au syaukatan au azman, atau duri maupun tulang, antariqin nas, dari jalan manusia, au, atau amara bima'rufin, memerintahkan terhadap yang ma'ruf, au naha anim mungkarin, atau mencegah dari perbuatan mungkar, ada sittina wa salatsumi'ah, ya, yang itu semuanya atau sebanyak 360 kali banyaknya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yamshi yauma idzin, itu mendapati sorenya pada hari itu, wa qad zahzaha nafsahu anin nar, di mana Allah telah menjauhkan dirinya dari neraka. Ya. Sekali lagi ini hadis tambahan berkenaan dengan persendian. Kalau di hadis yang sebelumnya cuma disebutkan persendian secara umum, kalau kemudian di hadis ini disebutkan 360 ruas tulang, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan masing-masingnya ada pintu untuk mendapatkan pahala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan-amalan dalam hadis tersebut. Manfaat ataupun faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yang nomor 2 adalah menambahkan tentang motivasi untuk berbuat baik. Motivasi untuk berbuat baik. Yang pertama, di hadis yang ke-122 tadi, atau hadis yang ke-6 tadi, Rasulullah menyebutkan tentang apa? Tentang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Siapapun orangnya yang sedang berselisih, kemudian kita menjadi orang yang mendamaikan, maka di sana mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibahasakan itu bernilai sedekah. Ya. Kemudian juga bermuamalah dengan mereka, dengan manusia, dengan akhlak yang baik. Di antara bentuk muamalah yang baik itu adalah saling bantu membantu. Di hadis yang pertama tadi disebutkan
seorang yang membantu saudaranya pada hewan tunggangannya, baik membantu mengangkat dirinya ke hewan tunggangannya maupun mengangkat barang bawaannya ke hewan tunggangannya. Masya Allah ya, ini sekali lagi juga mengandung sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalimat yang baik. Kalau di hadis di bawahnya disebutkan kalimat baik itu baik takbir, ya, tahmid, tahlil, tasbih, termasuk diantaranya beristighfar kepada Allah, itu bagian dari kalimat yang baik, itu juga mengandung sedekah. Sebagaimana di hadis sebelumnya tentang sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan tertahannya harta mereka, mengadukan tentang sahabat-sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan dari harta. Yang tertahan hartanya, rezekinya, merasa bahwa mereka tertinggal dari saudaranya yang Allah berikan kelapangan harta. Ya, salah satunya karena apa? Karena mereka bisa berinfak kapanpun mereka mau, sedangkan mereka tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang kalimat thayyibah yang bisa mereka lakukan, ucapkan dalam hari-hari mereka, di mana itu juga bernilai sedekah. Tapi kemudian apa yang Allah Rasulullah SAW anjurkan kepada sahabat-sahabat yang miskin tersebut terdengar oleh sahabat yang kaya raya, dan ternyata yang kaya raya pun tidak mau kalah. Mereka pun juga memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sampai kemudian diadukan kepada Rasulullah kembali, maka Rasulullah SAW cuma menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Artinya apa? Yang kaya raya itu tidak merasa bahwa mereka cukup dengan amal mereka sudah menandingi sahabat yang miskin, tapi ketika mereka mendapati ada anjuran dari Rasulullah SAW di mana mereka mampu melakukannya, mereka pun melakukannya. Ya, ini bentuk berlomba-lombanya para sahabat dalam urusan kebaikan. Kemudian berikutnya faedah yang bisa kita ambil adalah keutamaan menjaga sholat jamaah fil masjid. Pada kalimat wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah, pada setiap langkah ya, yang ditempuh olehnya menuju sholat, maksudnya di sini adalah menuju sholat jamaah. Maka sekali lagi di kitab ini disebutkan bahwa faedah berikutnya adalah tentang keutamaan menjaga sholat berjamaah di masjid, di mana keutamaan salah satunya adalah langkah seorang yang diayunkan menuju tempat sholat berjamaah ternyata juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti pada hadis-hadis berikutnya bahkan disebutkan ada sahabat yang ingin pindah dekat Masjid Nabawi, tapi kemudian Rasulullah menyebutkan semakin jauh semakin banyak langkah yang diayunkan oleh seseorang menuju masjid, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan dari langkah yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, ini merupakan salah satu di antara keutamaan menjaga sholat berjamaah di masjid. Ya. Jadi setiap langkahnya mendapatkan pahala, bernilai sedekah. Kemudian amalan-amalan yang disebutkan di atas tadi, ya, itu memiliki minal ajr was sawab, memiliki pahala. Kalau dulu ketika ditanya bahasa Arab itu ajrun sama sawabun sama atau tidak, kalau dibahasakan Indonesia kadang sama, ya. Diartikan dengan pahala, dua-duanya pahala. Ajrun ya pahala, sawab itu juga pahala. Tapi kalau dulu Syekh memberikan sebuah ilustrasi, kalau ajrun itu sesuatu yang berhak dia dapatkan dari apa yang dia lakukan. Misalnya seorang kerja di sebuah tempat dengan
janji akan mendapatkan gaji 3 juta. Maka selesai dia kerja dia dapat 3 juta, itu ajr kata beliau. Tapi kalau thawabun itu tambahannya ketika dilihat oleh pimpinan dia lakukan pekerjaan dengan baik, maka selain dari 3 juta itu ada kelebihan ditambahkan, misalnya 2 juta. Jadi dijumlahkan semuanya 5 juta, 2 jutanya itu adalah thawab. Nah, itu ilustrasi yang disebutkan oleh Syekh tentang makna al-ajr was thawab ya. Sebagaimana kalau ini beliau kami dapatkan ketika pembahasan dalam matan Tuhfatul Atfal, jadi matan ilmu tajwid, di mana disebutkan di muqaddimahnya di situ bahwa belajar ilmu tajwid itu harapan beliau menulis buku tersebut, matan tersebut, harapannya apa? Harapannya untuk mendapatkan ajr was thawab, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau sebutkan tentang perbedaan dari ajr wa thawab yang sama-sama kalau bahasa Indonesianya adalah pahala. Ya. Jadi bahwa pahala yang didapatkan dari amalan-amalan yang dilakukan di atas tadi, ma yushawi ajrus shadaqah, itu menyerupai mirip dengan pahala sedekah yang dilakukan ya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan sengaja ya, dalam ini memang menyengajakan untuk melaksanakan amal-amalan tersebut ya. Bahkan ketika dia melakukannya tidak hanya satu amalan, dalam hal ini mungkin tadi dibahasakan takbir, tahmid, tasbih dan lain sebagainya dia lakukan ya, maka akan ditambahkan pula amalan bagi dirinya, artinya dikumpulkan amalan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya at-taqarrubu ilallahi ta'ala bi anwa'it ta'ah. At-taqarrub, usaha untuk mendekatkan diri ilallah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai bentuk ketaatan ya, yang dicontohkan dalam hadis tersebut. Jadi keterangan yang disebutkan Rasulullah SAW itu menunjukkan salah satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata banyak sekali pintu kebaikan yang Allah bukakan kepada kita ya. Bahkan dengan hal-hal yang mungkin sepele menurut kita. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran untuk menjauhkan orang dari madarat ketika di jalan. Bentuknya apa? Dengan menyingkirkan halangan, gangguan yang ada di jalanan tersebut. Jadi mencegah orang terkena madarat ya. Dengan menyingkirkan, kalau bahasa dalam hadis di sini, hajar, batu, bentuknya duri, tulang dan lain sebagainya tentunya. Segala hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan seseorang atau ketika seorang itu melewati jalan tersebut. Ketika kita bisa menyingkirkan gangguan tersebut, maka di sini juga bernilai sedekah. Sepele mungkin ya. Ada batu di jalan ya. Dianggap orang tidak masalah. Bagi yang mobil mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah yang terkena orang yang berkendaraan motor atau sepeda bisa jadi akan terjatuh ya. Dan hari ini bukan sekedar jatuh saja, tapi bisa berakibat yang lainnya, bahkan lebih parah lagi ya. Ada kisahnya gara-gara menginjak batu terpleset jatuh, kemudian dihantam dengan kendaraan lain sehingga berakibat yang lebih fatal. Urusannya sepele, mungkin cuma batu kecil, tetapi disinilah Islam mengajarkan bagaimana yang sepele tersebut ketika seorang mau menyingkirkannya, barang menyingkirkan saja, mungkin berhenti sejenak, kemudian dia mungkin singkirkan dari jalan manusia, maka ternyata itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu pula yang lainnya ya, begitu pula yang lainnya. Yang kecil saja seperti itu, apalagi yang besar. Ya, sekali lagi ini kadang satu hal yang remeh, diremehkan juga oleh kebanyakan manusia. Kemudian perintah untuk melaksanakan kebaikan, au amara bi ma'ruf. Perintah di sini ada perintah untuk mengajak orang lain berbuat baik. Ya.
Walaupun sekedar ayo salat. Ya. Kalau dulu saya menyebutkan, walaupun kita cuma berkata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, walaupun cuma sekedar itu sudah bagian dari amru bin ma'ruf, memerintahkan kepada seorang untuk berbuat baik. Ya. Ittaqillah. Ya. Dan termasuk ini bagian dari nasihat, menasihati seseorang. Cuma sekedar ittaqillah kalau bahasa orang Arab, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Ini kami dapatkan ketika ada pembahasan tentang ashabus sabat, ya. Ashabus sabat, orang-orang Bani Israel yang sebagian dari mereka terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan menyelisihi peraturan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ada sekelompok dari kalangan Bani Israel yang tinggal di pinggiran pantai, di mana Allah uji mereka dengan ikan, ya. Karena mereka berada di pinggiran pantai, maka mata pencarian mereka itu dari nelayan mencari ikan. Dan Allah perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah di hari Sabtu, di mana hari itu hanya untuk beribadah saja, tidak boleh yang lainnya. Maka bersyukurlah kita semuanya sebagai orang muslim yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hari raya dalam hari ini, hari Jumat, tapi di sisi lain Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk mencari rezeki. Ya, sebagaimana dalam ayat sendiri kan disebutkan seperti itu. Faida qadaytumus shalat, dalam surat Al-Jumu'ah, setelah Allah perintahkan untuk melaksanakan salat Jumat, kalau sudah selesai salatnya, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari apa? Keutamaan dari Allah. Salah satunya adalah mencari mata pencarian. Nah, dari sinilah kemudian sekali lagi ini bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bahwa satu sisi kita diperintahkan untuk beribadah di hari Jumat, tapi di sisi lain Allah masih memberikan kelonggaran kepada kita untuk mencari nafkah. Lah orang Bani Israel ketika itu, mereka ketika diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu tidak boleh digunakan untuk mencari nafkah. Betul-betul hanya untuk beribadah. Lah ketika mereka beribadah itulah kemudian Allah menguji mereka. Ikan yang pada hari Ahad sampai hari Jumat itu kalau bahasa kita susah untuk didapatkan, atau harus dengan usaha yang berat baru mereka dapatkan. Tapi kalau hari Sabtu ikan itu mendekat ke pantai, bahkan ada yang menyebutkan dalam tafsirnya melompat-lompat, seolah-olah kalau bahasa kita ngawe-ngawe, manggil, ya. 1 kali nggak masalah, 2 kali, 3 kali. Kejadian itu ternyata berulang kali pada setiap Sabtu. Mulailah sebagian dari mereka mencari cara, bagaimana cara supaya kita dapatkan ikan tanpa kita meninggalkan ibadah di hari Sabtu. Maka mereka buat cara, mereka buat perangkap di hari Jumat sore. Kemudian harapannya nanti ketika air itu pasang, ya, kemudian surut kembali, ikan-ikan yang terbawa air ketika pasang dan pada waktu surut terperang masuk pada perangkap yang mereka siapkan. Nanti hari Ahad baru diambil. Ya. Sekilas ini tidak menjadi masalah karena apa? Mereka tidak melanggar hari Sabtu yang dikhususkan untuk beribadah kepada mereka. Karena apa? Mereka baru mengambilnya di hari Ahad. Tapi sebagian dari mereka ada yang menganggap ini satu hal, lalu bahasa kita ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkanlah. Maka kemudian diceritakan oleh Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Ya, tentang seorang yang tinggal di pinggiran pantai. Ya. Ketika mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di hari Sabat. Maka kemudian wa idz qalat ummatum minhum, Allah ceritakan dan berkatalah sebagian dari mereka. Ya. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum. Kalau disebutkan dari peristiwa itu, dari peristiwa ujian dari Allah itu, Bani Israel, ada yang menyebutkan bahwa mereka ini orang muslim, ya, karena diperintahkan oleh Allah beribadah, mereka beribadah kepada Allah. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tadi yang melanggar syariat Allah tadi dengan cara ngakali,
Ya, membuat perangkap di hari Jumat lalu kemudian mereka ambil hasilnya di hari Ahad. Yang kedua adalah kaum yang mengingatkan mereka. Mereka menganggap ini juga tetap termasuk sebuah kemaksiatan, maka mereka ingatkan, ini kelompok kedua. Dan kelompok ketiga, ini kelompok yang tidak mau mengingatkan saudaranya yang berbuat salah. Ya. Dan bahkan kalau bahasa kita gembosi golongan yang kedua yang ingatkan saudaranya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut dengan ucapan wa id qalat ummatum minhum, dan berkatalah sebagian umat dari mereka, sebagian orang dari mereka itu, mengapa engkau capek-capek ta'iduna, menasihati mereka. Maka kemudian disebutkan cara menasihati walaupun sekedar ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu sudah bagian menasihati dan dilakukan berterusan. Ya. Ayo bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Mengapa kalian capek-capek menasehati mereka? Kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala, qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, ya, dari Allah yang sangat besar. Apa kata golongan yang kedua tadi? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Tujuan kami melakukan ini semuanya, satu, ma'dziratan ila rabbikum, sebagai uzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya oleh Allah, itu sahabatmu, saudaramu melakukan maksiat, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, mereka sudah saya ingatkan. Ya Allah, sudah kami ingatkan. Bahkan kami ingatkan gak cuma sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Satu, supaya menjadi uzur di hadapan Allah. Mau mereka mau nerima atau tidak, yang penting ini menjadi uzur dari. Tapi juga yang kedua, ternyata yang mereka lakukan wala'allahum yattaqun, supaya mereka itu kembali lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengennya saudara mereka itu menjadi bertakwa lagi, kemudian bersama mereka lagi, ya. Tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua itu. Nah, ini termasuk diantaranya kalau bahasa amar ma'ruf wan nahyu anil munkar tadi, bagian dari sedekah itu yang perlu kita hadirkan. Pertama, bahwa ini sebagai uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berharap saudara kita itu juga menjadi orang yang bertakwa kembali kalau mereka sedang melakukan maksiat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum orang-orang yang berbuat maksiat tadi dengan berubah menjadi kera. Ya. Qiradatan khasiin, ya, menjadi kera. Dan itu nyata. Sedangkan golongan yang ketiga terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ada yang berpendapat juga kena azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada yang berpendapat tidak, hanya saja tidak disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang mereka itu menunjukkan bahwa Allah tidak menilai apa yang mereka lakukan atau tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau walaupun tidak sampai diazab oleh Allah, tapi kalau sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada yang menyebutkan walaupun tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi kera, tetapi kalau tidak disebutkan oleh Allah berarti tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang rugi. Nah, kembali kepada hadis tadi bahwa au amara bi ma'rufin au nahi anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar itu merupakan bagian dari amal soleh yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan kepada kita dan nilainya juga bernilai sedekah. Artinya juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini sebutkan dan jumlahnya adalah 360, ya, 360. Barang siapa yang bersore hari pada hari tersebut telah melakukan hal-hal tadi, wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar, Allah Subhanahu wa taala sudah menjauhkan dirinya dari azab neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan bagian kita dari orang-orang tersebut ketika kita sudah berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut.
Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini semuanya untuk memotivasi kita semuanya agar mencurahkan diri kita beramal soleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan banyaknya pintu kebaikan kepada kita semuanya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.